Kita mulai saja record. Oke, sekarang sudah bisa, kemudian saya juga udah bisa share screen. Oke, kita mulai saja ya, sambil agar lebih, mempersingkat waktu, mengefektifkan waktu, eee, saya share dulu. Oke, kalau untuk masalah desain terus terang saya sendiri kurang terlalu memahami karena mungkin kalau desain itu berhubungan dengan seni ya Bapak Ibu, jadi kadang saya sendiri bingung gitu, selera orang masing-masing berbeda. Di sini mungkin saya akan sedikit, sharing, eee, kalau mungkin etika digital menjadi warga digital itu mungkin, agak bias juga, eee, jadi batasannya itu sekarang semakin mengabur gitu. Cuma mungkin kita ada beberapa sedikit, yang bisa kita tekankan ataupun yang bisa kita pakai di dalam keseharian kita menggunakan media digital. Sebelumnya, eee, kalau mungkin warga digital itu bahasa resminya mungkin ya, tapi kalau bahasa kitanya mungkin netizen ya, Pak Ibu. Jadi kalau kebanyakan, kita semua sebenarnya sudah sangat sering menggunakan media digital, kita sendiri merupakan warga digital ataupun netizen kalau bahasa di, gaul nama gitu. Nah, siapa sih warga digital itu? Yaitu adalah orang-orang yang tergabung dan berperan baik secara aktif ataupun pasif dalam sebuah hubungan komunikasi digital. Eee, nah, kategori komunikasi digital itu seperti apa? Yang pertama harus ada pengirim dan penerima, kemudian ada data atau informasi yang disampaikan, kemudian si penggunanya, eee, bisa menggunakan teknologi. Kemudian ada perangkat kerasnya atau hardware-nya atau alatnya semacam, ada smartphone, eee, laptop, PC, dan sebagainya gitu ya. Kemudian tentu saja harus ada koneksi internet, karena di sini, kita harus terhubung, dalam sebuah jaringan, yang besar gitu, harus terhubung dalam sebuah jaringan publik. Yang berikutnya. Nah, sebagai warga digital itu, kita mau memilih nih, kita mau memberikan dampak positif atau, efek negatif. Itulah di sini kita sebagai warga digital, kita bisa memilih, eee, yang mana nih yang berdampak positif dan mana yang menimbulkan efek negatif bagi orang lain. Ya mungkin contohnya dampak positif, apa yang kita lakukan sekarang mudah-mudahan ini berdampak positif ya bagi kita semua, saling berbagi ilmu, kemudian bersilaturahmi walaupun melalui media online gitu. Kemudian kita juga bisa, menambah, keterampilan kita di dalam bidang virtual digital gitu. Kemudian, kalau menimbulkan efek negatif, misalnya kita ada beberapa yang tidak sadar mungkin kita suka download-download, eee, film, lagu, atau apapun tetapi pengennya yang gratisan ya, gitu. Nah sebenarnya, eee, itu sudah sangat biasa mungkin, tetapi padahal mah itu merugikan beberapa orang gitu. Nah, kita lanjut dulu, eee, apa sih komponen apa saja sih yang termasuk di dalam kewargaan digital ini, ada 9 komponen. Yang pertama ada digital access, yaitu digital access itu berarti kita menggunakan akses digital, karena itu sebagai dasarnya, base-nya kita masuk menjadi warga digital. Kemudian yang kedua ada digital commerce atau, transaksi digital. Contohnya kalau kita ibu-ibu ya, mungkin sering check out di Shopee gitu, ataupun suka, apa ya, belanja online lewat Tokopedia, Lazada, JD.ID, dan sebagainya. Nah, itu kita melakukan digital commerce atau transaksi di bidang, menggunakan media digital. Yang berikutnya ada digital communication.
Digital communication itu berarti kita berkomunikasi melalui media digital. Tentu saja ya, WhatsApp, Instagram mungkin, kemudian kita juga bisa, eee, melakukan video call, video conference melalui Zoom meeting, melalui Google Meet dan sebagainya, itu termasuk digital communication. Kemudian berikutnya ada digital literasi. Tentu saja ya, kita contohnya mau, mencari bahan ajar, kita biasanya kan googling dulu. Nah, itu kita melakukan literasi digital. Literasi digital, melakukan pembelajaran melalui media digital, bisa melalui ruang guru mungkin atau kita juga, punya, LMS, Learning Management System sendiri, atau bahkan ketika kita menggunakan Google Maps, misalnya kita me mau nyari jalan atau menuju suatu tempat, kita menggunakan Google Maps, itu sudah termasuk kita melakukan literasi digital. Yang berikutnya ada digital law, atau hukum. Nah, kalau hukum berkaitan huruf, angka, simbol, terus ada huruf besar sama huruf kecilnya juga. Contohnya kalau kita mau nulis virtual, V-nya besar, I-nya kita ganti satu, R-nya kecil, T-nya kecil, U-nya kecil, A-nya misal pakai akumulat, kemudian L, gitu. Jadi bisa kombinasi seperti itu. Mungkin ribet, tapi kalau mau kita lebih aman, kita bisa mencoba merubah password, jangan misalnya 123456 atau 123456789910 ataupun tanggal lahir, tanggal nikah, tanggal lahir anak. Nah, itu sangat rentan sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita coba kombinasi password-nya lebih baik. Kemudian mengaktifkan firewall. Biasanya di Windows sudah aktif firewall-nya, kecuali kita oprek sendiri bisa dinonaktifkan, tapi secara default biasanya sudah aktif. Secara default itu secara standarnya. Kemudian jangan menggunakan jalur internet publik. Nah, kalau ada WiFi gratisan itu sebenarnya hati-hati Bapak Ibu ya, apalagi kalau di kafe, di mall. Karena sebenarnya jalur internet publik itu seperti membuka jalan bagi siapapun untuk masuk ke perangkat kita gitu. Jadi kalau kalau Bapak Ibu sudah punya kuota masing-masing, mendingan pakai kuota sendiri aja gitu. Kalau misalnya di smartphone, kalau ada WiFi gratis, di kafe nih ada WiFi gratis, di restoran, kita nggak usah pakai kalau kita punya kuota. Karena sebenarnya kalau keseringan kita pakai jalur internet publik, internet umum gitu ya, itu, seperti membuka jalan bagi siapapun untuk mengakses perangkat kita. Apalagi kan, kita nggak tahu ya niat orang-orang di luar sana. Kemudian tidak membuka situs yang menyampaikan konten terlarang. Contohnya Maya ya Bapak Ibu. Kemudian, oh maaf, waktunya ya masih ada ya. Kemudian tidak mengunggah hal-hal privasi milik orang lain. Contohnya screenshot chat sebenarnya ya. Kalau kita harusnya minta izin dulu Bapak Ibu kalau misalnya mau nyamepkeun di WA gitu misalnya. Screenshot chatan kita sama teman seharusnya memang kita minta izin dulu. Atau menggunakan foto punya orang lain, itu seharusnya kita izin dulu. Karena bagaimanapun itu adalah privasi orang lain. Kemudian kita harus menghindari ancaman, hasutan, fitnah, dan hoax ya. Hoax ini di grup misalnya ada yang ngirim. Kalau bisa kita cek dulu. Kalau kalau saya sendiri berita-berita itu biasanya saya cek di Instagram Jabar Sabar Hoax gitu. Biasanya saya ngecek ke sana apakah itu datanya benar atau tidak. Biasanya juga di IG Jabar Sabar Hoax itu suka diupdate terus gitu kalau yang sedang hits, berita-berita yang sedang hits biasanya. Jadi kalau kita mau share, kita berpikir ulang ya. Jadi kalau misalnya kita mau gunakan jempol untuk share itu kita harus perhatikan dulu apakah, benar atau tidak si beritanya. Kemudian tidak mengunggah hal yang berkaitan dengan data pribadi secara detail. Contohnya NIK ya, nomor induk kependudukan Bapak Ibu contohnya itu kalau bisa jangan di-share di media sosial. Tanggal lahir yang lengkap juga sama, alamat
pribadi kita, alamat rumah gitu ya, kita bisa atur privasi di media sosial kita agar tidak siapapun bisa lihat. Itu termasuk ke mengatur pertemanan, privasi, dan informasi publik dalam media sosial. Misalnya Facebook, kita pengen lengkap gitu ya, ada nama, tanggal lahir, anaknya ada berapa, suaminya siapa, rumahnya di mana, kantornya di mana. Segala sesuatu tiap kita kemana-mana check in apa ya, check out gitu dari. Nah, itu sangat hati-hati sekali ya karena kita tidak tahu kalau eee, media sosial kita ini mungkin ada yang memata-matai dan menggunakannya untuk misalnya, oh tahu nih, Ibu Dian itu sedang tidak ada di rumah, rumahnya kosong. Bisa jadi kan, karena dari media sosial sering update, "Oh pulang kampung nih, rumah kosong," atau misalnya, "Rumah di rumah sendirian nih," misalnya gitu. Takutnya dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah tidak berdebat di media sosial. Contohnya ya kalau kemarin-kemarin pada saat pemilihan presiden ataupun pilkada dan sebagainya, eee, tim naon disebutnya tuh kadrun apa sih, saya lupa lagi. Nah itu mereka berdebat sampai ke dunia nyata, akhirnya mereka putus silaturahmi. Jadi tolong sekali kalau di media sosial karena rentan eee, miskomunikasi dan kesalahpahaman gitu ya. Jadi kalau misalnya mau berdebat, kita harus tahu pasti, eee, jangan debat omong kosong gitu ya Bapak Ibu. Kalau memang nanti pakai hati kan jadi baper, kemudian di dunia nyata malah jadi tidak saling bertanya. Kemudian ada, memblokir orang-orang yang berpengaruh negatif. Tentu saja sama ya ketika di dunia nyata juga kalau misalnya kira-kira, ini apa namanya, mempengaruhi kita secara negatif, contoh misalnya nih tetangga kita tuh selalu update dia belanja terus, liburan terus, terus kita tuh merasa, "Wah panas ya, kita mah di rumah terus," gitu. Nah itu lebih baik kita udah aja, blok aja, kenapa sih kita susah-susah ya menyakiti diri sendiri dan merusak pikiran kita gitu, ya udah mending gak usah tahu gitu daripada kita sendiri merasa terpengaruhi kemudian merasa insecure. Lalu berikutnya tidak bergabung dengan kelompok yang sara, artinya, eee, yang, eee, suku, agama, ras gitu ya, apalagi menjelek-jelekan suatu ya tadi UU ITE. Jadi kalau misalnya kita menyebarkan pornografi itu pasti kena pasal. Kemudian kalau kita menjelek-jelekan orang lain, kita bisa dilaporkan. Nah, semacam seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tidak berkomentar hal yang tidak penting atau negatif. Ya tadi sama, dengan, hal-hal yang tadi yang saya bahas. Itu mungkin ya yang bisa kita jaga gitu di diri kita, dalam bergaul di dunia maya, menjadi netizen yang baik mungkin ya. Nah sekarang, yang terakhir ada pedoman yang namanya pedoman fakta, yaitu faktual, asli, kesantunan, tenggang rasa, dan analisis. Jadi ketika kita menjadi warga digital, kita jangan lupa untuk, apa, menggunakan pedoman fakta ini. Faktual berarti sesuatu yang terjadi sesuai kenyataannya. Kalau kita mau menyebarkan berita misalnya ada yang kecelakaan dan sebagainya, tolong ya Bapak Ibu, kita boleh menyebarkan yang kecelakaan siapa, tapi tolong jangan dipoto korbannya ya, karena itu sangat, apa ya, menyakiti keluarga kalau menurut saya dan tidak etis lah. Dan kalau kalau benar itu terjadi baru kita buat apa juga kalau menyebarkan kalau cuma pengen, "Wah saya nih yang pertama nyebarin biar hits," gitu ya, jangan seperti itu kalau menurut saya. Tapi kalau informasi itu misalnya kita mau ada yang meninggal, kita kasih tahu, itu bagus gitu ya, biar, silaturahmi kita semakin erat. Kemudian asli, nah itu jadi jangan pakai punya orang lain ya, kalau foto biasanya. Jadi harus yang original kita buat sendiri, kalaupun misalnya kita pakai yang orang lain, kita izin. Santun, nah itu sama, santun itu berarti, anak-anak sekarang mungkin ya kalau ngechat kita tuh "P" gitu ya. Nah itu mungkin ya harus dibenerin dulu ya, "Assalamualaikum" atau "Selamat pagi Bapak, Ibu," gitu misal dan sebagainya. Kalau jangan "P" gitu, biasanya anak-anak suka seperti itu.
tenggang rasa berarti kita harus, memikirkan juga, perasaan orang lain, memikirkan juga apakah ini berdampak negatif untuk, kita ataupun untuk orang lain. Kemudian yang terakhir analisis, jadi kita harus menganalisis dulu, jangan asal klik, jangan asal share, gitu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu, sharing, tentang menjadi warga digital, yang bukan yang baik mungkin ya Bapak Ibu, karena mungkin, kalau baik buruk saya sendiri bingung gitu ya, tapi kita coba menjadi warga digital yang ideal aja gitu. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu Dian sebagai moderator. Baik, luar biasa sekali ya pemaparan nih dari Bu Hani. Kita jadi banyak tahu nih info-info tentang mengenai digital, ya bagaimana sih jadi warga digital yang baik ya, dan apa-apa saja gitu yang harus kita lakukan nih sebagai warga digital agar dalam memakai digital itu kita bijak ya, tidak melanggar UU ITE ya khususnya. Baik, Bapak dan Ibu serta Ananda, barangkali ada yang mau bertanya silahkan raise hand atau bisa melalui kolom chat ya. Dipersilahkan.